husnudzon billah. Kita kedepankan husnudzon billah. Misalnya, kamu punya keinginan untuk bekerja di perusahaan A gitu ya. Atau sekarang lagi ramainya pendaftaran CPNS. Kamu sudah daftar, kok tidak diterima? Bisa jadi kalau kamu jadi PNS itu tidak baik buat kamu bagi Allah gitu ya. Kamu nanti akan dikasih ganti yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Sabar udah, jalanin aja, cari hikmahnya aja gitu ya. Kamu ngelamar si A misalnya, si A ini kok enggak mau buat kamu, ya sudah, sabar. Berarti kamu ini cocoknya memang bukan sama si A. Ya, kamu nanti akan dikasih orang yang lebih cocok untuk kamu. Dan A ini juga akan dikasih pasangan gitu ya, yang lebih baik buat dia daripada kamu kan gitu. Prinsipnya gitu aja. Mas saya benar-benar cinta misalnya sama Mbak siapa ya Mawar gitu ya. Saya benar-benar cinta sama Mbak Mawar Mas. Saya sudah ngelamar dia, tapi saya ditolak Mas. Gimana? Ya sudah. Kalau kamu benar-benar cinta sama dia, biarkan, relakan gitu ya. Dia menemukan pasangan yang terbaik buat hidupnya. Karena kalau kamu memaksakan dia untuk nikah sama kamu, belum tentu dia itu kamu itu menjadi yang terbaik untuk dia kan gitu. Dan kamu juga nanti akan dikasih sama Allah ganti yang lebih baik daripada mawar itu tadi, yang benar-benar cocok buat kamu. Bukan berarti kok mawar ini berarti orang tidak baik atau kamu orang tidak baik, itu belum, bukan seperti itu gitu ya. Bukan seperti itu. Artinya kamu akan dikasih orang yang tepat buat kamu gitu ya. Karena kadang ada yang bilang gini, berarti orang itu bukan orang yang baik buat kamu Mas Mubalek. Wong kamu mau balik kok dia nolak, berarti dia itu orang jelek. Oh, belum tentu gitu ya. Belum tentu seperti itu. Bukan berarti kemudian kalau tidak jodoh berarti dia itu orang jelek, bukan gitu. Ya berarti memang dia bukan barokahnya untuk kita, kan gitu aja gitu ya. Berarti nanti kita akan dikasih yang memang tepat untuk kita kan gitu. Jadi jangan banyak protes. Nah kalau memang tidak cocok, sampaikan dengan doa. Sampaikan dengan doa. Karena Allah sendiri juga sudah berfirman di situ ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah itu ya sudah menyampaikan, Allah sudah berfirman, kamu doalah sama saya, mintalah sama saya, maka aku akan kabulkan. Janjinya Allah itu hak. Janjinya Allah itu hak. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Jadi ketika kita punya keinginan, kita lagi punya masalah, kita lagi punya problematika dalam kehidupan, ayo ngeluhnya, ngadunya sama Allah. Ya, kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita ngomongnya sama manusia, belum tentu itu bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita itu menyampaikan kepada Allah, mesti kita akan dibantu dan dituntun untuk temukan solusi yang terbaik. Saya merasakan betul ya, dalam kondisi bagaimana kita itu bisa dikatakan orang yang sangat kuat. Orang yang sangat kuat itu ya, bukanlah orang yang ketika dia lagi punya masalah, terus kemudian dia berusaha semaksimal mungkin, terus dia berusaha untuk minta tolong ke sana sini. Bagi saya belum kuat itu. Kalau kamu benar-benar pengen dapat power yang sangat luar biasa, itu adalah ketika kamu sudah nganggap orang lain sudah tidak bisa nolong saya lagi. Saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kecuali Allah yang nolong saya. Itu kamu berarti sedang dalam kondisi yang amat sangat kuat. Yes. Karena kamu cuma mengandalkan Allah saja. Dan kamu yakin yang bisa nolong cuma Allah saja. Kamu tidak menduakan Allah. Tapi kalau kamu masih nganggap, nanti saya masih bisa minta tolong sama dia, saya masih bisa minta tolong sama dia, gitu ya. Berarti kamu belum kuat, masih lemah. Gitu. Dan biasanya kalau seperti itu, ketika kamu berdoa, masih belum kuat. Saya merasakan betul ya, bagaimana dalam kondisi sudah benar-benar kepepet. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi, mau minta tolong sama siapa lagi, tidak bisa. Ya, waktu misalnya saya karantina kan gitu ya, di karantina di rumah cuma saya, istri sama anak-anak, orang tua ada di luar sana gitu ya. Terus kemudian adik-adik juga pada sibuk dengan kondisinya. Saya mau minta tolong ke siapa? Orang-orang aja mau deket aja pada takut kok gitu. Dari situ saya ingat, ya sudah, depan tidak bisa, kanan tidak bisa, kiri tidak bisa, belakang tidak bisa, bawah sama siapa? Ya udah naik ke atas, minta sama Allah. Di situ loh ya, janji Allah ini hak, dikontan saudara. Karena Allah yang bisa menolong kita itu cuma Allah. Orang lain itu hanya sebagai perantara. Dan orang lain umpama bisa menolong kita, itu yang menghendaki juga Allah, yang ngirim juga Allah gitu loh.
Bukan berarti karena hebatnya kita kemudian bisa ditolong sama orang lain. Kamu kenal sama pejabat ini, kamu kenal sama aparat ini, kemudian kamu merasa hidupmu tenang-tenang saja. Nanti saya punya backingan, saya punya backup gitu ya. Oh, berarti ini kamu menduakan Allah. Kamu tidak anggap Allah yang utama. Mereka itu lebih bisa backup kamu. Siapa yang menghendaki? Allah. Yang buat kekuatan kepada mereka siapa? Allah. Yang ngasih pangkat jabatan sama mereka siapa? Allah. Maka kita mintanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, kalau Rasulullah SAW, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abadihi idza rafa'a yadayhi ilaih ayyuraddahuma sifron. Sesungguhnya Allah itu maha suci dan maha tinggi, ya, adalah maha pemalu, lagi maha mulia. Dia malu terhadap hamba-hambanya yang sudah di situ mengangkat tangan untuk berdoa kepadanya, kemudian Allah tidak ngasih apa-apa. Allah itu malu, coba bayangkan. Ketika kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, kalau Allah tidak mengabulkan, Allah itu malu karena janjinya Allah, ud'uuni astajib lakum. Kamu mintalah sama aku, nanti tak kasih. Itu janjinya Allah. Makanya jangan kamu itu pelit-pelit untuk berdoa kepada Allah. Ya, ini tak kasih tahu beberapa waktu doa yang mustajab yang sekiranya bisa kita jadikan senjata bagi kita gitu ya. Ketika kita benar-benar dalam kondisi apapun. Nah, jangan sampai kamu doa itu hanya dalam kondisi pas susah tok. Dalam kondisi senang, ya berdoa sama Allah. Ya berdoa. Jangan sampai kamu doa pas kondisi susah baru mempeng doanya. Ya, tapi diasah dari sekarang doa itu. Ya, diasah dari sekarang. Ibaratnya ya seperti pisau itu, setiap hari diasah. Maka ketika saatnya akan digunakan, jadi tajam. Jadi tajam. Saya ingat pesan dari abi saya sendiri gitu ya. Beliau menasehati, kalau kamu di situ pengen minta jodoh, doa itu dari SMP tidak apa-apa itu. Doa minta jodoh itu. Saatnya kamu benar-benar butuh jodohmu, nanti sama Allah tinggal dikasih yang tepat buat kamu kan gitu. Ya, buat anak-anak yang masih SMP ini beratnya doa minta jodoh tidak apa-apa gitu ya. Meskipun kamu masih akan menikah 10 tahun yang akan datang misalnya kayak gitu. Nah, jadi kondisi berdoa itu jangan hanya dalam kondisi susah aja, dalam kondisi senang ya berdoa kepada Allah. Saya ngomong Mas, kondisi senang doanya apa? Ya doa apapun. Ya, doa apapun. Yang penting gitu ya. Dalam doamu ini jangan cuma doa minta rezeki, minta duit, tapi kamu tidak pernah doa minta ditetapkan dalam keimanan. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin surganya oleh Nabi. Gitu ya. Salah satu doa terbanyak yang dibaca oleh beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Beliau minta ditetapkan dalam keimanan. Nah, kita apalagi gitu yang belum tahu bagaimana nanti jaminannya, mestinya juga lebih banyak menyampaikan doa tersebut, minta doa tetap dalam keimanan gitu ya. Minta doa dalam pertolongan dan lain sebagainya. Jangan pelit-pelit untuk berdoa gitu ya. Nah, kapan sih waktu-waktu yang mustajab gitu ya? Waktu-waktu yang mustajab gitu ya, salah satunya ini. Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yang zilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al akhir fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dari Abi Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kami yang maha berkah lagi maha tinggi, turun setiap malam ke langit dunia, hingga tersisa sepertiga akhir yang malam. Akhirnya sepertiga malam yang akhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang memohon, pasti aku perkenankan, maksudnya diberi. Barang siapa yang minta ampun, pasti aku mengampuninya. Jadi salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam. Nah, kamu kayak gimana sepertiga malammu? Pengen solusi masalah selesai, tapi doa sepertiga malam nggak pernah. Ya, Allah turun ke langit bab 1. Ya, Allah sudah berfirman, manggil hambanya, ya ibadi, ana malik, ana malik, ana malik. Ud'uuni astajib lakum. Wahai hambaku, aku ini raja, akulah raja, akulah raja. Mintalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan. Allah nyambut kita sampai turun ke langit bab 1 di sepertiga malam. Kamu tidur. Katanya kamu butuh solusi. Katanya kamu banyak masalah. Tapi kamu tidak menyambut kehadirannya Allah. Terus kamu pengen minta masalahmu itu segera kelar. Ya, kamu banyak ngeluhnya.
Tapi ketika Allah turun ke langit satu, ya ini loh, untuk mengabulkan doa hambanya, mengabulkan permohonan hambanya, kamu tidak bangun, kamu tidak menyambut. Terus kamu pengen masalahmu selesai. Aneh kamu ini, kan gitu. Lucu kamu itu. Kalau kamu pengen masalahmu selesai, ya sambut kehadiran Allah di sepertiga malam yang akhir. Bangun, bangun. Orang itu ya kalau dalam kondisi benar-benar butuh, mestinya dia akan usaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya biar dia bisa mencapai apa yang dia harapkan. Contoh misalnya, kamu akan jalan-jalan ke Jepang. Pesawatnya terbang jam 4 pagi. Saya yakin kamu sebelum jam 4 mesti akan usaha gimana caranya bangun biar kamu tidak ketinggalan pesawat yang menuju ke Jepang. Karena kamu pengen berbahagia jalan-jalan ke Jepang, kan gitu. Jam 10 malam masih belum bisa tidur, ya jam 12 malam belum bisa tidur, jam 2 malam sudah berangkat ke bandara. Bisa, bisa. Sekarang kamu lagi ada masalah, kamu lagi ada problem, kamu lagi galau, gitu ya. Kamu lagi punya keinginan, lagi punya cita-cita yang belum tercapai, tapi kamu tidak berusaha untuk menyambut Allah seperti malam yang akhir. Kamu tidak usaha maksimal untuk memenuhi bangun di sepertiga malam yang akhir. Ya wes, jangan harap gitu ya. Kamu akan mendapatkan pertolongan yang terbaik dari Allah. Makanya kalau kamu pengen dapat pertolongan yang terbaik dari Allah, pengen di situ dicepatkan, dimudahkan, bangun sepertiga malam. Sambut Allah, janjinya Allah hak ya. Allah tidak pernah ingkari janjinya. Kemudian yang kedua adalah doa menjelang buka puasa. Ya, doa menjelang buka puasa. Kemudian yang ketiga adalah doa setelah sholat wajib. Jadi habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, itu doanya mustajab, gitu ya. Terus kemudian doa antara adzan dan iqamat. An-Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Dari Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamat. Jadi ketika kamu nunggu qomat, ya itu bisa dimanfaatkan untuk berdoa, bukan untuk ngobrol. Ya termasuk di sini saya lihat ada banyak beberapa santri pondok gitu ya. Pas kamu nunggu qomat, jangan dimanfaatkan untuk ngobrol, tapi bisa dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah karena di situ doanya mustajab. Memang sekarang ini banyak yang namanya generasi instan. Apa-apa pengennya cepet, doa ya pokoknya pengen cepet kabul. Nek belum kabul kok marah-marah, belum kabul ngeluh. Aku sudah doa itu mas, kok belum kabul-kabul ya mas ya. Aku udah doa loh kak, kok belum dapat solusi ya gitu. Memang sekarang ini kondisinya serba pengennya tuh instan gitu ya. Generasi-generasi instan yang di situ banyak terpengaruh dengan gadget gitu ya. Begitu kemarin IndiHome lemot aja sudah bingung kan gitu ya. Bingung, kalang kabut gitu. Mau internetan kok lemot, loadingnya lama kan. Wahai generasi yang saya banggakan, perlu kita pahami bersama ya. Hidup ini tidak ada yang instan. Semua itu butuh proses. Sekalipun mie yang dikatakan instan saja, untuk membuatnya pakai proses. Pakai proses. Sekarang misalnya kamu beli pop mie nih, katakanlah ini pop mie gitu ya. Kamu beli pop mie. Tulisannya mie instan. Terus begitu kamu buka, apakah langsung kamu makan? Enggak akan. Kecuali yang suka gado mie mentah kan gitu ya. Kecuali suka gado mie mentah gitu. Kalau kayak saya ini masih kadang-kadang kalau pas iseng gitu ya masih suka kan gitu ya. Kecuali yang suka gado mie mentah. Gado mie mentah aja juga butuh proses. Diremes-remes kan gitu ya, diremes-remes nanti terus kemudian dikasih bumbunya kan pakai proses. Untuk membuat pop mie aja ya pakai proses, nggak dulu kemasannya, kemudian dituang air panas. Habis dituang air panas apakah langsung dimakan? Enggak kan? Coba kamu makan, rasanya kayak gimana? Pahit, keras, panas. Kan? Ditunggu dulu, sabar dulu. Begitu sudah nanti agak lama gitu ya, kurang lebih 5 menit dibuka. Terus kemudian diaduk. Lo hidup aja lo butuh proses. Buat mie instan aja lo butuh proses. Apalagi hidup yang jangkanya panjang gitu loh ya. Lebih butuh proses.
Jangan apa-apa maunya instan. Kita nikmati prosesnya. Orang buat kopi, ya, seorang coffee maker sejati, dia nikmati prosesnya. Kalau orang yang serba instan, pengennya langsung beli kopi jadi, kan gitu ya. Minum, dah, selesai, beres, kan gitu. Tapi para maestro, ya, pakai proses. Gitu. Menikmati prosesnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kamu berdoa, ya jangan tergesa-gesa. Dinikmati prosesnya. Kita ini lagi hidup, ya. Kita ini bukan benda mati. Kita ini manusia. Kita ini orang hidup, makhluk hidup. Ya, hidup kita pun juga berproses. Mulai dari dulu orang tua kita berhubungan, kemudian akhirnya muncullah sesosok atau sebutir sperma yang sangat luar biasa, berhasil mengalahkan teman-temannya gitu ya, untuk membuai sel telur ibunya gitu ya. Kemudian akhirnya tumbuhlah menjadi janin, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi balita, menjadi anak-anak, pra-remaja, remaja, dewasa, tua, ya, pakai proses. Hidup kita ini juga berproses. Hidup berproses. Sama seperti belajar jalan. Yang harus kita pahami ya. Orang itu bisa jalan, pakai proses, pakai latihan. Tidak ada tiba-tiba begitu lahir jebret, langsung dia bisa lari jalan gitu ya. Tidak ada. Saya yakin semuanya pakai latihan, semuanya pakai proses. Pakai proses. Nah, kita ini nganggap cobaan dari Allah itu seperti proses kita lagi belajar jalan. Lagi belajar jalan. Jangan sampai kita ini mintanya instan. Kak, aku udah doa. Aku udah ngaji loh. Aku udah tertib loh sholatnya. Tapi kok masih aja dapat cobaan kayak gini ya? Kok belum kelar-kelar ya cobaanku ya? Loh, sabar. Ini proses. Kok Allah nggak segera hadir ya? Allah maha tahu. Kamu ini orang kuat. Sama kayak kita misalnya lihat anak belajar jalan. Ketika anak lagi belajar jalan, terus kemudian dia tiba-tiba jatuh. Apa responnya orang tua? Ayo, ada apa-apa, Adi, ayo bangun lagi. Gitu kan? Gitu. Akan dikasih motivasi. Tidak ada jarang kemudian ketika kemudian anak lagi belajar jalan terus jatuh langsung astagfirullahaladzim ya Allah anakku jatuh gitu ya. Ayo nak, enggak usah jalan lagi nak, terus tak gendong aja. Enggak mungkin. Orang tua akan memberikan semangat biar anak percaya diri untuk belajar jalan lagi. Enggak apa-apa, Dek, enggak apa-apa, ayo berdiri lagi coba gitu ya. Tapi naudzubillah dzalik misalnya gitu ya. Anak kok di situ naudzubillah dzalik ya. Senggol sepeda gitu ya. Apakah orang tuanya akan bilang, oh enggak apa-apa deh, enggak apa-apa, bangkit bangun lagi, yuk semangat, apa gitu? Enggak. Orang tua akan langsung lari, anak langsung diambil, langsung diberikan pertolongan. Wes toh, tenang aja, enggak usah khawatir. Kalau kita itu percayakan semuanya kepada Allah, kita sabar, ridho, nganggep cobaan ini adalah merupakan ujian dari Allah. Allah yang ngasih kepada kita. Terus kemudian kita menganggap bahwa Allah menguji saya ini sebagai bentuk cintanya Allah kepada saya. Terus kita menganggap bahwa Allah menguji saya ini, Allah pengen ngangkat derajat saya kelak di akhirat. Ketika kita dapat cobaan ini, kita sadari bahwa Allah pengen ngampuni dosa-dosa saya yang selama ini belum saya tobati atau mungkin terlewatkan. Saya tidak tahu kalau itu ternyata adalah perbuatan dosa. Kita sabar, kita terima, kita yakini. Allah tidak akan membiarkan kita sampai terluka. Bahkan sebelum kita terluka, Allah sudah menyelamatkan kita. Allah akan ngasih solusi. Allah akan ngasih jalan. Selagi kita bersabar, selagi kita tetap di situ mendekat kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kondisimu saat ini, kondisi apapun sadari, ini kehendak dari Allah. Ayo saya terima. Saya jangan banyak ngeluh, saya jangan marah-marah, saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya terluka, saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya sampai di situ dari kecelakaan gitu ya. Allah pasti akan menyelamatkan saya, Allah pasti akan menolong saya. Kalau kamu merasa sekarang ini saya sudah doa loh Mas, saya sudah doa loh Kak, kok belum dikabul-kabulkan? Sabar. Allah mau tahu kamu ini kuat. Terus pertolongan Allah itu pasti akan datang di waktu dan di saat yang tepat. Sekarang kita nabung doanya dulu. Kita nabung sabarnya dulu. Nanti pada saatnya kita akan bisa menarik itu tadi di saat yang tepat. Di saat yang tepat. Ada sebuah kisah nyata. Bagaimana seorang anak kecil ketika itu
dia mencuri obat di apotek. Kenapa dia mencuri? Karena ibunya sakit. Dia tidak punya pilihan lain. Ketika itu ketangkeplah sama si penjual apotek, penjual obat, penjual apotek, penjual obat. Terus anak ini ditanya, ngapain kamu nyuri? Ngapain kamu nyuri? Si anak ini kemudian bilang, ibuku sakit. Kemudian ada seorang penjual mie yang datang. Nak, kenapa kamu nyuri? Apa orang tuamu sakit? Dia ngangguk. Ya wes, sini obatnya tak tebus. Lain kali kamu jangan nyuri ya. Setelah obatnya ditebus, kemudian dia kasih anak ini obatnya itu plus 1 plastik mie untuk nanti bekal pulang. Apa yang terjadi suatu saat, 30 tahun kemudian, si penjual mie ini tadi jatuh sakit. Dia masuk ke rumah sakit, kemudian dia di situ dirawat dan harus dioperasi. Biaya operasinya sangat mahal. Anaknya tidak mampu untuk membiayai operasi ayahnya, hingga akhirnya si anak ini menjual tokonya. Dia lapor sama dokternya, dok saya tidak punya uang. Ini gimana? Pekerjaan ayah saya ini cuma penjual mie. Saya minta waktunya. Dokter bilang tidak bisa ditunda, harus dioperasi sekarang. Wes urusan uang nanti belakangan gampang. Sudah begitu selesai operasi, si anak ini dapat tagihan, si anak perempuannya si penjual mie ini. Ketika dibaca tagihannya oleh si anak penjual mie ini tadi, tiba-tiba tagihannya itu semuanya angkanya berubah menjadi 0. Terus di bawah itu ada tulisan, biaya operasi ini telah dibayarkan 30 tahun yang lalu dengan 1 pak obat dan juga 1 plastik mie. Dari sini kalian paham enggak? Berarti ternyata dokter ini adalah anak kecil yang dulu ditolong oleh si penjual mie ini. Penjual mie ini nolong si anak itu 30 tahun yang lalu. Dia baru menuai hasilnya 30 tahun yang akan datang. Jadi kalau sekarang ini misalnya tahun 2021, misalnya kamu nolong orang gitu ya, kamu baru dapat balik pertolongan itu 2050. Dan itu di waktu dan di saat yang tepat gitu loh. Jadi makanya kalau kamu sekarang ini lagi nolong orang, jangan berharap pertolongan balik dari orang itu. Berharaplah pada suatu saatnya kamu akan mendapatkan pertolongan di saat dan di waktu yang tepat, entah dari orang itu, entah melalui orang itu, atau melalui orang lain, yang pasti pertolongan itu hadir dari Allah. Itu prinsipnya. Gitu ya. Jadi ketika kamu sekarang kondisinya lagi capek, kondisinya lagi susah, kondisinya lagi galau gitu ya, tetap doa, tetap sabar gitu ya. Pada saatnya kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik dari usahamu dan juga doamu. Dalam kehidupan ini ada 6 keinginan yang secara kodrati itu semua manusia pengen. Tidak ada manusia kok tidak pengen punya 6 hal ini gitu ya. Semua orang pengen punya 6 hal ini. Apa aja? Yang pertama, semua orang pengen kaya. Apa ada orang yang pengen miskin? Tidak, Mas. Wah, aku pengennya miskin. Kalau kaya ngapain kaya? Enak miskin, Mas gitu. Saya yakin tidak ada. Semua orang pengennya kaya. Kemudian pinter. Semua orang pengen pinter. Tidak ada orang kok pengen bodoh. Tidak enak Mas jadi orang pinter. Enak jadi orang bodoh. Tidak ada. Nyatanya kamu ya sekolah gitu ya. Nyatanya kalau ngerjain soal tidak bisa, kamu ya nyontek sama temenmu kan gitu kan. Berarti kan kamu pengen pinter toh gitu ya. Berarti kamu pengen dapat nilai baik toh kan gitu. Semua orang pengen pinter gitu ya. Semua orang pengen pangkat dan juga kedudukan yang tinggi. Pengen karirnya meningkat. Tidak ada yang pengen karirnya kemudian anjlok gitu ya. Yang tadinya misalnya sebagai direktur, aku pengen jadi pegawai cleaning service saja gitu ya. Saya yakin tidak ada. Yang pegawai cleaning service ya pengen meningkat derajatnya gitu ya. Yang bahkan direktur aja pengen punya usaha sendiri kan gitu ya. Pengen punya pangkat, pengen punya kedudukan yang tinggi. Bahkan sudah punya perusahaan banyak, pengen di situ jadi pejabat kan gitu. Masih belum puas. Semua orang pengen kayak gini nih gitu ya. Nyatanya dulu kamu waktu SD aja pemilihan ketua kelas saja semangat kan gitu ya. Semangat pengen jadi ketua kelas kan gitu ya. Pengen maju di depan gitu. Pemberani. Semua orang itu pengen memiliki sifat berani. Tidak ada orang pengen jadi penakut. Aku tak jadi penakut aja, tidak ada. Semua pengen punya sifat berani ini. Semua orang juga pengen punya kekuatan dan juga kesehatan. Apa ada orang yang di situ ketika doa minta sakit? Tidak ada. Semua doanya saya yakin mintanya
sehat gitu ya. Nyatanya yang cowok-cowok itu ya olahraga, nge-gym kan gitu ya, futsal, terus kemudian renang dan lain sebagainya. Bahkan yang perempuan-perempuan aja sekarang juga lagi musim aerobik gitu ya, poco-poco, terus kemudian apalagi gulat dan lain sebagainya kan gitu ya. Kemudian rupawan, semua orang pengen ganteng, semua orang pengen cantik. Nyatanya MS Glow berkeliaran di mana-mana kan begitu ya. MS Glow di mana-mana. Terus kemudian klinik kecantikan ya berkembang di mana-mana, banyak sekali kan gitu ya. Karena semua orang pengen tampan, pengen cantik, pengen rupawan. Tidak ada orang yang di situ pengen mukanya jelek. Aku menikmati kejelekanku ini gitu ya. Aku menikmati jerawat di wajahku ini gitu ya. Tidak apa-apa, aku tak ngoleksi jerawat aja mas gitu ya. Atau aku tak ngoleksi bisulen mas, tidak ada. Semua orang pengen wajahnya kinclong, glowing gitu ya. Pengen wajahnya glowing. Pertanyaannya, apakah jika sudah memilikinya, maka itu sudah menjadi jaminan kamu akan bahagia? Kalau kamu kaya, apa mesti akan bahagia? Kalau kamu sudah pinter, apa mesti jaminan kamu akan bahagia? Kalau kamu sudah punya pangkat, apa mesti kamu akan jadi jaminan kamu akan bahagia? Kalau kamu itu punya sifat pemberani, apa mesti kamu akan bahagia? Kalau kamu itu orangnya kuat, orangnya sehat, apa mesti kamu akan juga bahagia? Apa kalau kamu itu punya wajah yang ganteng, punya wajah yang cantik, mesti kamu akan bahagia? Ternyata belum tentu. Ada orang yang kaya raya, tapi hidupnya tidak bahagia. Dia merasa hidupnya ini kayak hampa. Gitu. Hampa. Dia merasa uangku sudah banyak, makan ini sudah pernah, naik mobil ini sudah pernah, pergi ke sana sudah pernah. Terus aku mau ngapain ya? Akhirnya dia buat Squid Game gitu ya. Wah, ini yang bagi pecinta film kan tahu gitu ya. Akhirnya dia bingung mau ngapain ini aku gitu. Sudah jenuh aku. Yang biasanya makan enak, akhirnya pengen makan makanan yang aneh-aneh. Gitu ya. Aku tak pengen makan anu aja daun mentah. Aku tak pengen makan anu aja apa ya yang biasanya orang desa makan. Ya, dia merasa hidupnya hampa. Padahal dia sudah kaya apapun yang dia inginkan, mudah untuk mencapainya. Pinter. Ternyata orang pinter itu belum tentu bahagia, gitu ya. Ada orang yang menyesali kepintarannya karena dengan kepintarannya itu justru membuat dunia ini jadi berkecamuk. Dengan kepintarannya ini, kemudian dia bisa menciptakan bom atom yang akhirnya malah membunuh banyak orang, kan gitu. Dia menyesali kepintarannya. Ya. Ada orang yang sudah punya pangkat, kenyataannya dia belum merasakan bahagia. Dia malah akhirnya masih korupsi, kan gitu ya, melakukan tindakan kejahatan dan lain sebagainya. Orang berani apakah dia mesti bahagia? Belum tentu bahagia. Ya, bisa jadi karena dia cuma punya modal berani aja gitu ya, tapi modal duit tidak punya kan gitu ya. Akhirnya hidupnya ya tidak bahagia gitu. Orang kuat apa mesti jaminan bahagia? Orang sehat mesti jaminan bahagia? Belum tentu juga. Orang cantik rupawan dia mesti bahagia? Belum tentu. Kenyataannya ya ada beberapa berita artis Korea bunuh diri karena apa? Ya sekarang tidak merasa bahagia, cuma dibully, kok pipinya kelihatan gendut, kelihatan tembem gitu ya. Terus kemudian dia bunuh diri. Ya, sebenarnya kalau kamu itu misalnya ada yang membuli kamu masalah fisik, itu kamu tidak perlu khawatir kok. Jelek, kemudian rupawan, itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Toh kenyataannya kita lihat di TV itu kan ya, orang yang jelek-jelek aja, mobilnya mewah-mewah, mobilnya keren-keren kan gitu ya. Karena ternyata kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan dengan ketampanannya gitu ya. Ternyata orang tidak tampan pun juga bisa sukses gitu. Kalau ada yang bully kamu bawa masalah fisik, tenang aja. Orang yang bully kamu itu sebenarnya dia itu adalah orang yang tidak percaya diri. Itu prinsipnya. Jadi kesian aja kalau ada orang yang bully itu, dikasihani aja gitu. Dia lagi tidak percaya diri. Dia sedang mencari identitas dirinya. Jadi kalau kamu dibully, ya wes jadikan itu pancatan doa. Dan prinsip yang harus kamu sadari apa? Kalau ada orang yang bully kamu, yang harus kamu sadari. Kalau prinsip saya ini kayak gini. Orang yang bully saya, hidupnya insya Allah tidak akan lebih bahagia daripada saya. Orang yang membuli saya, hidupnya insya Allah tidak akan lebih sukses daripada saya. Karena apa? Satu, dia membuli itu jelas dosa, mendolimi orang. Terus dia terus saya dapat berkahnya, barokahnya, doanya orang yang dianiaya. Ya, salah satu dakwatun mustajabah, la syakka fihim. 3 doa itu mustajab, tidak mungkin ditolak sama Allah. Salah satunya adalah dakwatul madlum, doanya orang yang dianiaya. Jadi pas kamu dibully, doa aja. Ya, doa aja. Jangan gunakan doamu ini untuk menjelekkan dia atau menjatuhkan dia, tapi manfaatkan doamu ini untuk mengangkat derajatmu, gitu. Mengangkat derajatmu.
Kalau masalah bullying kita bicarakan nanti lain waktu. Saya ini dulu termasuk pengalaman korban bullying yang akut kan gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata saya merasakan betul ketika orang bully saya, doa saya malah tambah mustajab ya kan gitu ya. Nah, balik lagi ke sini pertanyaannya, kalau sudah kaya, pinter, pangkat, berani, kuat, rupawan gitu ya, apakah mesti jaminan bahagia? Ternyata belum tentu. Kalau kita pengen bahagia, maka temukan jalannya syukur. Dengan kita menemukan jalannya syukur, maka insya Allah kita akan bisa menemukan kebahagiaan itu. Nek kamu belum nemu jalannya syukur, masih buntu gitu ya, belum bisa nemu jalannya syukur, kamu akan susah untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Sekalipun kamu banyak dapatkan kelebihan-kelebihan tadi, dapat kekayaan, dapat kepinteran, dapat pangkat, dan lain sebagainya, dapat kesehatan. Tapi kalau kamu tidak bisa nemu jalannya syukur, masih buntu, ya wes, kamu tidak akan bisa menemukan kebahagiaan itu sendiri. Tidak akan bisa menemukan kebahagiaan itu. Ya. Tapi mulai sekarang coba temukan jalannya syukur. Ya. Temukan jalannya syukur. Saya ya belajar yang namanya nikmat syukur ini itu dari saudara-saudara kita ya yang ada di Tuban, Ngangetan, Jawa Timur sana. Saya benar-benar banyak belajar yang namanya syukur itu dari sana. Bagaimana tidak sekarang coba? Orang yang dikodar oleh Allah secara fisiknya itu sakit. Ya. Secara fisiknya sakit. Tapi masih bisa nemu jalannya syukur. Fisiknya itu tidak sempurna. Jari-jari ini sudah tidak sempurna. Tulang di wajah itu tidak sempurna. Kaki juga tidak sempurna. Bahkan sampai ada yang harus diamputasi. Tapi ada sebuah kisah yang sampai sekarang masih saya ingat. Sebuah kalimat dari saudara kita yang di situ terkena atau dicoba terkena penyakit kusta atau lepra. Ini cobaan yang luar biasa kan. Mereka ada yang masih bilang seperti ini sama saya, Mas alhamdulillah, saya syukur saya dikasih sakit lepra. Saya waktu itu kaget, Pak bentar, Bapak bilang Bapak syukur dikasih sakit lepra. Iya Mas. Loh Pak, Bapak itu dikasih cobaan sakit loh Pak. Kok masih bisa syukur itu kayak gimana? Umumnya orang kalau dicoba sakit itu ngeluh. Lah kok Bapak malah mensyukuri sakitnya, ini gimana? Apa katanya? Mas, kalau saya itu tidak dicoba sakit lepra, saya tidak dikasih sakit lepra, mungkin saya tidak akan ditempatkan di tempat ini. Jadi situ tempat penampungan orang-orang yang ex-lepra atau kusta gitu ya. Saya tidak akan ditempatkan di sini. Dan saya belum tentu akan ketemu dengan hidayah. Lantaran saya itu Mas terkena penyakit lepra, akhirnya saya ditempatkan di sini. Alhamdulillah Mas, saya bisa dapat hidayah. Jadi si Bapak ini malah menganggap dari rasa sakitnya itu bisa menjadi perantara dia untuk dapat nikmat hidayah. Dicoba sakit, masih bisa nemu jalannya syukur. Dan itu bukan cuma sakit yang biasa, sakit lepra atau kusta. Masih bisa nemu jalannya syukur. Terus sekarang kita kayak gimana? Ya, dari segi fisik, dari segi kesehatan, alhamdulillah jauh lebih baik. Dari segi ekonomi, saya yakin insya Allah lebih baik. Terus kalau kita masih ngeluh, kita masih nganggap bahwa hidup kita ini paling menderita. Sampai kapan kita akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah? Firman-Nya Allah itu wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek kamu itu syukur, tak tambah nikmatmu. Tapi kalau kamu kufur, wes siksaku itu berat. Janji Allah itu, firman-Nya Allah itu. Nek kita syukur, ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, justru akan memberatkan hidup kita. Dan selama ini tuh loh ya, kita ini alhamdulillah, banyak sudah yang kita dapatkan. Tapi terkadang kita ini fokusnya pada hal yang belum kita dapat. Kalau kamu fokusnya cuma pada hal yang belum kita dapat, yang belum kamu dapat, susah kamu untuk bisa syukur. Saya kasih gambaran ya, tidak usah kemana-mana untuk bisa syukur. Lihatin wajahmu. Sekarang lihat kamu ini punya mata, bisa lihat. Kamu punya telinga, bisa dengar. Kamu punya mulut, bisa bicara. Kamu punya tangan, bisa kamu gerak-gerakkan. Kamu punya kaki, bisa kamu tekuk. Coba kalau kaki tidak bisa ditekuk. Repot kan? Repot. Baru dalam diri kita sendiri. Sering saya menggambarkan, bagaimana mulai dari ujung atas nih, kepala, rambut. Rambut kita ini kalau dibiarkan terus panjang, misalnya saya ini ya, tak jabuti semua. Terus tiap helai itu disambung. Terus tumbuh lagi. Dijabuti lagi, sambung lagi. Itu ya panjangnya bisa sampai kurang lebih 950 km.
Itu hampir sak panjangnya Pulau Jawa. Dan alhamdulillah rambut yang panjang itu cuma rambut bagian atas. Rambut bagian bawah tidak ikut panjang. Misalnya rambut kaki panjangnya 2 meter, repot. Yang laki-laki lagi main bola gitu ya, keinjek sepatu temennya kejengkang. Yang perempuan kemudian di situ keramas ya kelamaan kan gitu. Belum lagi kalau rambut mata ini bulu mata. Coba kalau bulu mata ini bisa panjang, repot. Yang laki-laki mau main bola ditanya, Mas mau kemana? Mau futsal kan gitu ya. Saking bulu matanya terlalu panjang kan gitu. Belum lagi nanti harus dimuhat kan repot kan gitu ya. Itu baru dari rambut aja dalam tubuh kita nikmatnya luar biasa. Turun lagi ke mata ini. Mata kita ini bisa kedip kurang lebih sebanyak 415 juta kali. Nek mata kita tidak bisa kedip, repot. Ketemu orang, pikiran nantang, kan gitu ya. Apa mas? Kok pentelang-pentelang gitu ya? Enggak pak, ini saya bukan pentelang, ini saya tidak bisa kedip kok gitu loh ya. Kena debu, kelilipan, kan gitu. Ngaji tidak bisa ngantuk, kan gitu kan ya. Padahal ngaji itu kalau bisa ngantuk, mak tekluk gitu, nikmatnya luar biasa gitu ya. Ini kita tidak bisa kedip, repot. Mata kita ini bisa kedip. Dan otomatis ya kedip ini. Gratis, otomatis. Turun lagi ke hidung. Ya, kita bisa nafas. Gratis dan otomatis. Sekarang ini kamu lagi nafas. Tidak sadar kalau ini nikmat dari Allah. Padahal ada orang yang di situ dicoba oleh Allah, diambil yang nikmat nafasnya ini. Sehingga dia tidak bisa bernafas dengan gratis dan otomatis. Harus dikasih selang. Itu pun bayar. Coba. Kita nafas sekarang ini loh, gratis otomatis. Tiap bulan tidak pernah ditagih sama malaikat. Gitu ya. Tidak pernah ditagih sama malaikat. Gratis kok gitu loh. Coba kalau nafas ini tidak gratis, tidak otomatis. Repot gitu ya. Mas Dimas Yoga. Kamu 2 bulan loh, nunggak bayar oksigen gitu ya. Ayo bayar gitu ya. Kan enggak kan gitu. Nafas kita ini gratis, otomatis. Turun lagi ke mulut, kita bisa bicara. Kita bisa ngomong. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Dalam tubuh kita ini nikmat itu sangat-sangat luar biasa. Makanya jangan hanya fokus pada apa yang belum kamu dapat, tapi syukuri apa yang sudah kamu dapat. Dengan kamu membiasakan bersyukur kepada Allah dengan apa yang kamu dapat, yakin nanti kamu nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ini sebagai gambaran. Ini saya foto di Tuban Ngangetan tadi. Nasi aking, nasi yang dijemur, nasi yang dikeringkan. Jadi di sana itu ada saudara jamaah kita itu yang ketika dapat jatah makan nasi itu, sebagian nasinya itu dijemur atau dikeringkan. Untuk apa? Dijual. Dari hasil nasi yang dijual ini digunakan untuk infak, sedekah, tabungan kurban, sampai ada yang punya tabungan haji amanah. Di tahun itu kurang lebih, saya lupa berapa tahun yang lalu itu, saya tanya ibu yang waktu itu jemur aking ini, dia bisa sedekah kurban itu sampai 1 juta lebih. Yang notabene saat itu harga HP itu ya, tidak sampai 1 juta. Tapi kadang-kadang remaja itu, waktu itu masih ada yang belum mampu untuk sampai korban 1 juta lebih. Tapi HP sudah punya, kan gitu ya. Ini sebagai gambaran. Bagaimana orang yang ketika diberikan cobaan oleh Allah, masih bisa nemu jalannya syukur. Tidak ngeluh dengan kondisi hidupnya. Karena kamu itu bukan satu-satunya orang yang susah di dunia ini. Masih ada orang yang lebih susah daripada kamu. Gitu ya. Kalau kamu merasa hidupmu kayak seolah sudah gagal, merasa seolah-olah sudah kayak kepepet, merasa seolah-olah sudah kayak tidak ada jalan keluar, kayak kamu ini tidak bisa bahagia lagi. Tak kasih tahu ya, yang susah itu bukan cuma kamu aja, yang lebih susah daripada kamu itu ada. Tapi sayangnya kamu nganggep bahwa kesusahanmu ini gede banget gitu loh ya, gede banget. Padahal sebenarnya yang lebih susah daripada kamu itu ada, yang dikasih cobaan levelnya itu hard. Yang bahkan super hard kan gitu ya, bahkan udah levelnya itu diamond kan gitu ya, bahkan levelnya itu sudah level 54 misalnya kayak gitu. Ada. Makanya nek kamu pengen bisa syukur gitu ya, coba lihat yang lebih bawah daripada kamu. Kalau kamu sekarang naiknya itu sepeda motor, lihat mereka yang baru naiknya itu sepeda. Nah kamu kan bisa syukur. Gitu ya. Kamu ngelamar sekali ditolak. Lihat toh itu loh, saya punya temen ngelamar sampai 7 kali ya masih ditolak-tolak sampai sekarang kan gitu ya. Sampai tak nasihati, Mas buat move on toh Mas. Masa sudah 7 kali kok masih enggak pindah-pindah loh. Pak saya khusnudon bilang siapa tahu nanti yang ke-8 diterima gitu ya. Wah ya khusnudonmu tingkat tinggi tapi kebablasan kan gitu ya. Coba itu salah satunya. Jadi jangan merasa hidupmu ini paling susah. Saya itu ya paling males kalau sudah baca WA ada yang masuk. Kemudian seolah-olah dia itu beban hidupnya itu kayak besar banget gitu. Kenapa saya malas gitu dia? Malasnya kenapa? Dia kayak seolah hidup ini cuma sendiri gitu.
Kayak cuma dia tok yang hidupnya susah. Padahal lebih susah daripada dia itu ada. Tapi kenapa kita cuma fokus dengan kesusahan yang kita hadapi sekarang, yang kita miliki sekarang? Kenapa enggak fokus dengan kelebihan-kelebihan yang Allah kasih sama kita? Lagi tidak punya duit, fokusnya cuma di duit tok, sehingga hidupmu susah. Kamu lupa, kamu sehat. Lah kalau kamu enggak sehat, sudah enggak punya duit, badannya enggak sehat, tambah mumet no kamu kan gitu ya. Dari mana kamu mau berobat? Wong duit enggak punya. Kondisi enggak punya duit, tapi kamu sehat. Syukuri kesehatanmu itu. Jangan fokus tidak punya duitnya itu, gitu loh ya. Kamu misalnya bekerja, kemudian kamu diberhentikan dari tempat kerjamu. Jangan fokusnya di situ. Selama ini kamu sudah dapat pekerjaan itu, syukuri dulu. Selama ini saya sudah kerja, alhamdulillah saya dapat rezeki. Kok sekarang saya diberhentikan sama Allah dari pekerjaan ini? Oh, berarti pekerjaan ini sudah tidak baik untuk saya, sudah tidak barokah untuk saya. Saya mau digantikan, dicarikan sama Allah pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan saya sebelumnya. Saya ngelamar orang, ditolak. Oh, berarti saya mau dikasih pasangan yang lebih baik daripada yang sekarang ini saya kira sudah baik untuk saya. Berarti nanti saya akan dikasih yang lebih baik lagi. Gitu loh prinsipnya. Jadi jangan selalu lihat apa yang kurangnya ya, apa yang kurangnya ya. Tapi lihat apa yang lebihnya, apa yang sudah kamu dapat selama ini. Nek kamu cuma menyesali atau hanya berfokus pada apa yang belum kamu dapat atau apa yang kehilangan dari dirimu gitu ya, apa yang hilang dari dirimu, susah kamu untuk menemukan jalannya syukur. Jadi ini yang harus kamu motivasi dirimu ya, pas kamu kondisinya lagi susah. Sampaikan sama dirimu, kamu ini bukan satu-satunya orang yang susah di dunia ini. Terus kamu itu loh, yang buat kamu susah, yang buat kamu merasa susah ya dirimu sendiri. Diri kita sendiri yang buat diri kita ini susah. Gimana enggak susah, Mas? Cobaannya ini berat. Loh, kamu kalau ingat hasilnya dari cobaan ini, maka kamu akan mengesampingkan rasa susahnya. Saya dicoba berat kayak gini. Saya mau dikasih bonus sama Allah. Dikasih bonus pahala. Saya mau dikasih bonus diampuni dosa-dosa saya. Kan gitu. Ya kan? Kamu yang ingat kelebihan-kelebihannya. Yakin sama pertolongan Allah. Janji Allah itu hak. Gitu ya. Nah, pikiranmu itu mempengaruhi kehidupanmu. Jadi nih kamu mikir hidupmu ini susah, ya susah terus. Kamu mikir hidup ini menakutkan, ya menakutkan terus. Kamu mikir kayak hidup ini kok tidak bahagia, ya kamu tidak akan bahagia. Pikiranmu itu mempengaruhi kehidupanmu. Kamu mikir dirimu ini kok lemah, ya lemah betul. Lemah betul. Saya ingat pernah ya, waktu zaman kuliah dulu kita melakukan yang namanya eksperimen. Eksperimennya gini, jadi ini si A ini, sudah kita target. Nanti kalau si A ini datang, kita semua sepakat, bilang si A ini lagi pucet, lagi tidak enak badan. Benar, si A datang. Ketemu sama orang pertama. Terus diomongin sama orang pertama. A, kamu kok kelihatannya pucet ya? Apa kamu sakit? Enggak kok, aku enggak sakit. Iya, kamu kelihatan pucet. Kamu sakit ini mesti. Enggak, aku sehat kok. Dia jalan lagi. Ketemu sama orang yang kedua. Ditegur sama orang yang kedua. Mas, kamu kok kayaknya sakit ya? Kok wajahmu pucat? Enggak, aku sehat nih. Iya, wajahmu kelihatan pucat. Tapi iya toh? Iya, kamu kelihatan pucat. Jalan lagi. Ketemu sama orang ketiga. Sampai orang yang kesekian, akhirnya si A ini, dia izin tidak masuk kuliah. Dengan dalih apa? Saya lagi tidak enak badan. Saya lagi meriang. Wajah saya pucat. Padahal tadinya dia tidak ngapa-ngapain. Sekarang, pikiranmu ini cuma dijejeli sama lagu-lagu galau. Drama-drama Korea galau gitu ya. Terus kemudian sinetron Indonesia yang menggalaukan kan gitu ya. Atau komik-komik yang tidak keren gitu ya, dalam artian tidak mutu kan gitu ya. Bacaan yang tidak mutu yang kamu dengar itu suara-suara yang tidak mutu, yang kamu lihat itu cerita-cerita atau film-film yang tidak mutu gitu ya. Itu akan mempengaruhi pikiranmu. Makanya mulai sekarang stopan lagu-lagu galau gitu. Buat apa sih? Manfaatnya dengarkan lagu-lagu galau, lagu ambyar kan gitu ya. Ambyar kan gitu ya. Lagu bikin ambyar kok didengerin kan gitu ya. Akhirnya hidupmu tuh kayak orang galau, kayak orang susah gitu. Nek pengen kamu itu semangat tuh dengarkan lagu-lagu yang membuat jiwamu itu jadi bangkit lagi gitu loh. Misalnya lagu Maju Tak Gentar kan gitu ya, 17 Agustus itu kan jadi termotivasi kamu nanti insya Allah gitu ya. Punya daya semangat juang yang tinggi kan gitu loh. Ya, dengarkan lagu-lagu galau, lagu-lagu percintaan gitu ya. Tidak ada manfaatnya kayak gitu itu.
Nah sekarang kamu mikir diri kamu kayak gimana? Saya orang gagal, saya ini orang jelek, saya ini orang buruk, saya ini orang ini A, B, C, D. Pikiranmu akan mempengaruhi kehidupanmu. Ya, pikiranmu akan mempengaruhi kehidupanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala yaqulullah ta'ala anna indadhoni abdi." Allah itu berfirman, aku ini sesuai prasangka hambaku. Jadi bisa dikatakan kehidupanmu sekarang ini itu banyak dipengaruhi oleh prasangkamu. Saya ini orang lemah, saya ini orang minder, saya ini orang kuper, saya ini orang tidak pede. Saya Mas Mbak ya, menemukan titik epifani kebangkitan saya itu ketika kelas 3 SMP. Saya itu dulu orangnya pemalu, saya itu dulu orangnya itu pokoknya gampang minder gitu ya. Suatu saat saya lihat adik saya ini ketika jalan di tengah lapangan sekolah, dijegal sama teman beda kelas, anggota geng gitu ya. Biasanya kalau istirahat ngumpul jadi satu, kalau pulang sekolah sukanya tawuran. Saya lihat sendiri adik saya dijegal di depan mata saya. Saat itu langsung tak parani. Orang itu tadi yang jegal tadi. Tak pegang kerahnya, tak tantang, Mas. Bukan Mas ya, saya panggil namanya gitu. Nek kamu mau macam-macam sama adik saya, sama lawannya saya, jangan adik saya. Dia tidak tahu apa-apa. Sekali lagi kamu berbuat kayak gitu sama adik saya, urusannya sama saya. Saya tidak mau saya lihat kamu memperlakukan adik saya kayak gitu lagi. Kamu harus minta maaf sama adik saya. Saya berpikir waktu itu, habis ini saya bakal remuk ini. Gitu ya. Hancur, udah habis ini saya mesti bakal dikeroyok, dijotosi. Ternyata enggak itu. Ketika saya berani, maka orang-orang itu akhirnya jadi segan sama saya. Semenjak kejadian itu, akhirnya mereka selalu menyapa saya. Dan mereka juga enggak berani kok kemudian ngeroyok saya. Dari situ saya belajar prinsip, oh gini toh ternyata. Maka, kalau kamu pengen diterima oleh orang lain, kamu juga harus bisa menerima dirimu sendiri dulu. Kalau kamu pengen dipercaya sama orang lain, maka kamu harus bisa percaya sama dirimu sendiri dulu. Kamu pengen dipercaya sama orang lain, tapi kamu tidak percaya sama dirimu sendiri. Kamu pengen sukses, tapi kamu tidak yakin bahwa dirimu ini bisa sukses. Ya kapan suksesnya? Kapan bisa berhasilnya? Oh, kamu sendiri tidak yakin kok. Kamu sendiri tidak yakin. Makanya mulai sekarang, yakinkan dirimu sendiri dulu gitu loh ya. Yakinkan dirimu sendiri dulu. Saya kalau pas kondisi lagi down, yang saya lakukan apa? Keluar. Kemudian saya naik mobil, di dalam mobil saya nasihati diri saya. Tak omongin diri saya, tak kasih motivasi diri saya, tak semangati diri saya. Kalau perlu kadang-kadang tak kasih background musik yang sangat di situ menggelegar motivasi gitu ya, instrumental yang menggelegar, tak kasih motivasi diri saya. Karena sebenarnya motivator terbaik itu ada dalam diri kita sendiri. Kita yang tahu kebutuhan kita itu apa. Kita pengennya kayak gimana. Kelemahan kita apa. Kita yang tahu. Kelebihan kita apa. Kita yang tahu. Gitu. Makanya sebenarnya gitu ya. Kalau kamu pengen sukses, sekarang lagi kondisi down, nasihatkan dirimu sendiri dulu itu powerful. Luar biasa. Selain mendengarkan nasihat dari orang lain, kamu juga usaha untuk nasihati dirimu sendiri. Saya biasanya keluar. Naik mobil tak nasihati diri saya sendiri. Sampai saya dulu pernah dicegat orang gara-gara apa? Saya pas nyetir gitu ya, tangan saya nunjuk-nunjuk ke depan gini. Dipikir orang saya nunjuk dia gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Saya lagi sebenarnya itu memotivasi diri saya sendiri. Dipikir orang lain saya tantangin dia kan gitu. Atau cara powerful yang kedua, biasanya saya akan bercermin. Saya akan bercermin. Tak nasihati diri saya dalam cermin. Dulu saya enggak pede kalau tampil di depan umum gitu ya. Kemudian saya nasihati diri saya dalam cermin itu tak motivasi. Saya seolah-olah membayangkan lagi memakai jas. Kemudian saya seolah-olah saya bisa menjadi orang yang percaya diri. Saya bisa memotivasi orang lain. Saya berprasangka diri saya ini orang yang hebat. Saya berprasangka diri saya ini bisa menjadi pembicara yang baik. Allah ngasih. Tapi nek kamu berprasangka aku ini orang minder, aku ini orang kuper, aku ini orang apalah. Ya wis. Yes, kayak gitu nasibmu, kayak gitu kehidupanmu. Kamu sendiri yang mendesain kehidupanmu, yang akhirnya diiyakan sama Allah. Gitu. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Sekarang makanya buat prasangka kepada diri sendiri itu. Ya, bayangkan bahwa dirimu ini adalah orang yang luar biasa. Temukan jalannya syukur. Potensi-potensi apa saja yang Allah kasih sama kamu. Disyukuri, dimanfaatkan. Jangan cuma lihat kelemahan-kelemahanmu aja. Jangan cuma berfokus di kelemahanmu aja, tapi coba lihat kelebihan-kelebihanmu yang telah Allah kasih sama kamu ini apa saja, gitu ya. Tapi ini yang harus kamu sadari, ada batasannya.
ojo keweden, juga ojo kewanen. Dalam artian apa? Jangan terlalu takut. Dan juga jangan terlalu berani. Jangan terlalu berani maksudnya gini, jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Jangan terlalu takut. Takut itu wajar. Boleh. Tapi jangan terlalu takut. Kalau ada yang bilang, jangan takut. Ya, takut itu kadang-kadang kita butuh takut kok. Nyatanya Nabi dulu ketika bersama dengan Sayyidina Abu Bakar itu ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy itu mereka bersembunyi di gua, ya. Kemudian Abu Bakar juga rasakan takut sampai kemudian turunlah wahyu la tahzan innallaha ma'ana kan gitu ya. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kita kan. Kalau kita jangan takut, ada harimau jangan takut ya, dimplok lo kamu kan, dimakan lo kamu kan gitu loh ya. Kita boleh takut, tapi jangan terlalu takut. Kita juga boleh menjadi pemberani, tapi jangan kemudian terlalu berani dalam artian apa ini? Sombong gitu ya. Sombong. Enggak boleh gitu ya. Ya sewajarnya saja. Saya ingat sebuah cantolan ya dari beliau Gus Lukman gitu ya. Beliau menyampaikan seperti ini. Kenapa kok ada orang itu keserempet? Kalau bahasa Jawanya karena dia kecederaan gitu ya. Karena dia terlalu dekat, terlalu mepet, akhirnya keserempet. Kenapa ada orang di situ jatuh ke got atau jatuh ke sungai? Karena dia terlalu minggir, karena dia terlalu mepet kan. Sama dengan diri kita ini. Sesuatu yang tidak baik itu biasanya akibat karena terlalu itu tadi gitu. Kenapa ya? Kok saya di situ bisa terpengaruh? Oh lah karena kamu terlalu sembrono misalnya gitu. Kamu terlalu meremehkan, nah, seperti itu. Kita boleh takut tapi jangan terlalu takut. Kita boleh di situ menjadi pemberani tapi jangan kemudian menjadi orang yang sombong. Ya, jangan jadi orang yang sombong. Nah, termasuk kalau kita itu sudah berdoa, kita juga harus yakin dengan apa yang kita minta. Contoh misalnya, kamu tadi sudah doa pagi dan sore. Salah satu keutamaan kefadilan doa pagi sore itu kita akan dihindarkan dari berbagai macam gangguan, termasuk gangguan jin dan setan. Lo sudah baca doa pagi sore, tapi ketika lewat di tempat yang gelap merinding-merinding gitu ya, terus kamu merasa sangat-sangat ketakutan gitu. Berarti kamu kan tidak yakin sama doamu. Ya, naik sepeda motor di tengah kegelapan, perasaannya kok di belakangmu kayak ada yang bonceng ya kan gitu ya. Ketika kamu berprasangka kayaknya ada. Ya jadi beneran kan gitu ya. Oh, perasaan kamu ada kok ada gitu. Makanya habis kamu berdoa yakin, bismillah saya sudah yakin dilindungi sama Allah, bismillah saya aman kan gitu. Tapi juga jangan terlalu sombong gitu. Enggak peduli, ayo sini. Tampakkan dirimu, begitu tampakkan betul malah pingsan kan gitu ya. Nah, artinya kamu boleh takut tapi jangan terlalu takut, kamu boleh menjadi pemberani dan harus menjadi pemberani tapi jangan terlalu sombong gitu ya. Allah itu maha segalanya. Tenang ya. Kita tidak usah khawatir. Dalam hidup ini kita sudah dijamin sama Allah. Semua masalah ada solusi. Dan ketika kita di situ habis menghadapi masalah, pasti nanti akan ada jalan keluar. Akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, setelah di situ ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Gitu loh. Allah sendiri juga sudah berjanji. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau yang memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau yang mencabut kerajaan pada orang yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan orang kepada orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau yang menghinakan orang pada orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu yang ngasih kerajaan. Allah yang nyabut kerajaan. Baratnya kalau kita pengen minta sesuatu apapun sama Allah, sudah toh Allah itu yang punya kerajaan kok. Yang ngasih kerajaan itu Allah, yang nyabut kerajaan itu juga Allah. Jadi ketika kita lagi dikasih nikmat, sadari itu nikmat yang ngasih Allah. Kita lagi dicabut nikmatnya, dikasih cobaan, ini nikmat yang ngambil juga Allah. Ya, Allah yang ngasih kemuliaan pada orang yang Allah kehendaki. Allah juga yang mencabut kemuliaan pada orang yang Allah kehendaki. Allah itu maha kuasa. Jadi kita kalau lagi dalam kondisi apapun, dekat sama Allah. Jangan sampai menjauhi Allah. Jangan sampai menjauhi Allah.
Kamu pengen sukses, kamu pengen berhasil, dekati Allah. Cara-caranya bagaimana? Oh, rajin ibadah. Ya, sholatnya ditertibkan. Oh, berdoa. Oh, saya bisa dapat ridhonya Allah, dapat pertolongannya Allah dengan cara saya birrul walidain. Dengan saya birrul walidain, maka saya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kan gitu. Ya. Jadi kita dekati Allah, maka solusi akan datang gitu. Akan mudah hidup kita ini, akan tenang hidup kita ini. Allah itu maha yang memiliki kerajaan kok. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Ya. Engkau yang memasukkan malam ke dalam siang, kemudian siang ke dalam malam kan gitu. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau yang mengeluarkan dari yang hidup, ya, engkau yang mengeluarkan hidup dari yang mati, kemudian engkau keluarkan mati dari yang hidup. Ayam dari telur, ya, telur dari ayam kan gitu. Yang mati aja bisa dihidupkan sama Allah. Lah apalagi permintaan-permintaan kita yang di situ, masya Allah, yang lebih mudah daripada menghidupkan orang yang mati kan gitu. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau beri rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Wes, kamu mau minta apa sudah sekarang? Allah punya semuanya. Allah punya semuanya. Jadi tenang. Enggak usah panik, enggak usah khawatir. Kalau kamu lagi ada masalah, hadirlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Dekati Allah. Rayu Allah. Jangan ngeluhnya dulu kepada manusia yang kamu kedepankan. Tapi hadir dulu kepada Allah. Itu yang pertama dan utama gitu ya. Sebelum kamu minta tolong kepada orang lain gitu ya. Mintanya itu ke Allah dulu. Nanti Allah akan menghadirkan pertolongan dengan cara dan waktu yang tepat. Gitu. Itu yang harus kita pahami bersama. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Amin. Itu insya Allah Mas Vicky yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas Kak Akmal. Jadi dari penyampaian Kak Akmal tadi ada beberapa poin yang bisa kita dapat. Cuma yang saya petik adalah salah satunya itu bahwa kita ini jangan terlalu fokus dengan apa-apa yang belum kita dapati. Begitu ya Mas ya? Ya. Karena kalau kita hanya berfokus di situ, yang ada membuat diri kita menjadi susah. Tapi syukurilah. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Baik Mas, untuk sesi berikutnya pemaparan materi sudah Mas Akmal sampaikan. Kita juga ada sesi pertanyaan. Jadi bagi rekan-rekan penerus yang ada di berbagai daerah ingin langsung bertanya dengan Mas Akmal, dipersilahkan. Tapi di sini rasanya sudah ada yang ingin bertanya. Boleh saya panggilkan saja Mas ya? Boleh. Monggo dari Mbak Melisa Putri. Mana Mbak Melisa Putri? Tadi sudah. Nah, ini dia. Baik Mbak Melisa, rasa-rasanya dari pemaparan materi Mas Akmal kayaknya banyak sekali yang ingin ditanyakan. Dipersilakan Mbak. Monggo Mbak Melisa. Bisa dinyalakan Mbak mikrofonnya? Nah, oke, sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin masuk ya Kak Akmal. Siap. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana caranya mengatasi kecemasan yang berlebih? Padahal saya tuh udah berusaha juga mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu. Tapi ketika saya sendiri kayak gitu ya, tiba-tiba kecemasan itu kayak muncul lagi kayak gitu. Oke. Udah ya. Mohon maaf sebelumnya kayak pengen sedikit sharing gitu kalau diizinkan. Oke. Terkait pertanyaan yang saya ajukan tadi. Sedikit ya. Ya. Jadi saya tuh gini, kayak udah berapa hari ini tuh kayak tiba-tiba tuh ngerasa sedih, ngerasa cemas, terus kayak hati tuh tiba-tiba kayak ngerasa nggak tenang kayak gitu. Intinya tuh kayak ngalamin kecemasan yang berlebih kayak gitu. Dan di sini tuh saya juga sadar gitu akan permasalahan yang saya alami gitu. Tapi ya mohon maaf, permasalahan ini tidak pengen
saya share secara publik kayak gitu. Tapi karena di sisi lain saya itu adalah tipe orang yang tertutup gitu. Jadi ketika saya mengalami masalah, saya merasa, oh ini masalah saya. Jadi ya harus saya selesaikan sendiri kayak gitu. Yang bisa nyelesain ya saya sendiri, bukan orang lain kayak gitu. Karena ketika saya menceritakan ke orang lain, itu menurut saya itu malah bukan nemuin solusi gitu, tapi malah nambah beban pikiran gitu. Jikalau cerita itu tidak sesuai ekspektasi gitu, tanggapannya tuh nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Maksudnya gini, ketika kita ada masalah nih, pengen rasanya tuh kita bagi ke teman kita gitu, ke teman deket kita kayak gitu, kita sharing gitu. Padahal sebenarnya ketika kita cerita itu pengennya tuh kayak cuma didengar, dikasih solusi jikalau kita diminta kayak gitu. Tapi kadang respon orang yang mendengar cerita kita tuh malah gini, kita udah cerita panjang lebar, tapi teman kita malah cerita permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Jadi kayak riwah gitu. Terus nemuin masalah enggak, tapi malah nambah beban hidup teman kita kayak gitu. Jadi kayak nambah-nambah kayak gitu loh. Nah, jadi di sisi lain dari cerita di atas tadi yang saya ceritakan itu pernah dengar dari guru saya, ketika kita punya masalah nih, ya curhatnya ke Allah kayak gitu. Karena yang kasih masalah itu Allah, dan yang bisa bantu pun juga Allah kayak gitu. Jadi kayak analoginya kayak gini, manusia itu bisa menciptakan gembok dengan kuncinya tuh untuk bisa membuka kayak gitu ya. Begitupun Allah gitu, memberikan masalah ini ya mesti ada solusinya kayak gitu loh. Terus jadi dari masalah yang saya rasain kayak gitu, ya saya coba deketin ke Allah kayak gitu kan, kayak dengan cara kayak sholat, terus curhatnya tuh kayak ke Allah gitu loh, nyamannya ke Allah kayak gitu. Aduh. Terus ya kayak lain-lain kayak gitu langsung kayak gitu. Terus tapi ketika saya udah cerita nih, kayak udah deket ke Allah kayak gitu kan, ngerasa benar. Ketika masalah itu kayak udah saya ceritakan ke Allah kayak gitu kan, kayak gitu tuh kayak udah kayak sedikit ngerasa tenang kayak gitu. Tapi ketika saya sendiri kayak gitu, tiba-tiba kayak muncul kecemasan tersendiri kayak gitu. Itu gimana sih Kak caranya ngilangin kayak gitu? Aduh, terbawa. Oke. Saya di sini udah ada tisu ya, nggak bisa ngasih tisu. Oke, Mbak Melisa, saya bisa paham ya. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Melisa rasakan. Mas Vicky boleh bantu jawab ya? Boleh, Mas Ahmad. Mbak Melisa, yang perlu dipahami, ini ada beberapa yang perlu kita sepakati dulu ya, yang perlu kita benahin dulu. Jadi tadi Mbak Melisa menyampaikan, saya punya masalah, padahal saya sudah mendekatkan diri pada Allah. Gitu. Nah, di sini yang kadang-kadang kita ini tidak sadar ya kalimat seperti ini ya. Saya ini sebenarnya juga sudah usaha, atau padahal saya juga sudah doa. Tapi, nah kata padahal, tapi ini adalah sebuah sebenarnya bentuk ketidakyakinan kita dengan apa yang kita lakukan kan gitu ya. Jadi mulai sekarang hindari hal itu gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ketika seorang anak belajar berjalan, terus kemudian dia jatuh, yang dilakukan apa oleh orang tua? Dia kan ngasih semangat, ayo bangkit lagi, bisa kok. Karena orang tua nganggap anak ini masih kuat gitu ya. Anak ini masih kuat. Beda ketika anak itu menghadapi ancaman atau mara bahaya, maka orang tua akan segera hadir di situ, akan diambil anak itu, akan diselamatkan anak itu. Jadi yang perlu Mbak Melisa pahami sekarang, bahwa Allah itu masih nganggap Mbak Melisa ini kuat. Ya, Allah masih anggap Mbak Melisa ini kuat gitu. Jadi jangan kemudian kita langsung seolah-olah menyerah, kayak saya sudah curhat sama Allah tapi kok nggak ada solusi ya gitu ya. Berarti kita kan otomatis itu malah menjauhkan diri kita dari Allah. Yang kedua yang harus kita pahami adalah Mbak Melisa itu tidak pernah sendiri. Ya, Mbak Melisa itu tidak pernah sendiri meskipun kondisi fisiknya sekarang ini sendiri, tapi harus yakin bahwa Allah itu membersamai. Dengan kita meyakini bahwa Allah itu membersamai, maka ketika kita lagi ada masalah, hati kita bisa jauh lebih tenang. Tapi kalau kita merasa benar-benar seolah sedang sendiri, berarti kita tidak menghadirkan Allah dalam hati kita. Kita tidak menghadirkan Allah dalam
kehidupan kita, maka kita akan merasa berat banget gitu loh. Kayak kita menghadapi masalah itu cuma sendirian. Tapi kalau kita nganggap bahwa Allah ini hadir bersama kita, maka kita dalam menghadapi masalah itu yakin, husnudzon billah, kita akan ditolong oleh Allah. Karena kita sudah berdoa, kita sudah usaha, kemudian juga sudah husnudzon billah, Allah akan ikuti prasangka hambanya, Allah akan ikuti prasangka kita, maka pertolongan itu akan jauh lebih dekat dengan kita. Jadi itu yang harus kita pahami, ya, termasuk Mbak Malaysia dan lainnya. Ketika kamu lagi ada masalah, jangan anggap kamu ini lagi sendiri. Tapi Allah ini lagi membersamai. Ibaratnya kita ini lagi diawasin. Kita tinggal minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini mesti gimana? Saya bingung ya Allah, kanan atau kiri? Oke, saya sholat istikharah ya Allah ya. Saya tak istikharah, tak minta petunjuk sama Engkau, mana yang saya pilih. Begitu sudah, ya Allah, bismillah ya. Saya tak ambil petunjuk, tak lewat jalan yang kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim, istilahnya tawakal kita sama Allah, sudah doa, sudah usaha, tinggal serahkan semuanya sama Allah. Dalam perjalanan, kok nemu masalah lagi? Ya Allah, ada tantangan lagi ini. Saya Mbak ya, Mas ya, kenapa kok kalau ada orang yang bilang, Mas, kok Mas Akmal katanya Allah nyampaikan kayak gini sama Mas Akmal. Allah ngajak bicara Mas Akmal. Emang benar-benar Mas Akmal dengar suaranya Allah? Enggak. Tapi saya merasa seolah-olah saya ini lagi berdialog kepada Allah. Contoh misalnya ya, saya mau berangkat ke masjid. Kondisi kepala saya itu sakit. Pusingnya bukan main. Waktu itu saya cuma bertanya gini, Akmal, kalau kondisi kepalamu pusing sakit kayak gini, terus ada orang yang manggil kamu, mau ngasih duit kamu misalnya 1 miliar, berangkat enggak kamu? Atau kamu akan bilang, maaf Pak, saya pusing, saya enggak bisa ambil uang saya 1 miliar. Berangkat enggak kamu? Berangkat kan? Ya udah, Allah ngasih kamu pusing ini ujian. Tapi kamu kan masih bisa toh berangkat ke masjid. Kalau misalnya kamu nyatanya dipanggil orang untuk dapat uang 1 miliar aja, kamu berangkat. Ini ke masjid yang manggil Allah, lebih daripada 1 miliar. Bismillah berangkat yuk. Ya Allah, saya tak berangkat ya Allah ya. Saya tak berangkat. Alhamdulillah ya Allah atas ilham atau teguran yang kau berikan kepada saya. Saya merasa, saya berpikir seperti itu, Allah yang ngasih ilham sama saya. Saya berangkat. Begitu berangkat, saya minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, saya minta disembuhkan ya sakit kepala ini. Jadi sembuhkan. Gitu. Jadi dalam kondisi kamu kok susah punya masalah, hadirkan Allah dalam hatimu. Jangan kamu pernah merasa sendiri. Kalau kamu lagi merasa sendiri kosong, ya wes beban hidup itu kayak berat banget gitu ya. Berat banget. Itu ya yang harus kita pahami bersama ya, termasuk Mbak Melisa. Jadi jangan pernah kamu merasa sendiri, tapi ketika kamu lagi merasa sendiri, lagi banyak masalah, hadirkan Allah di dalam hatimu. Terus misalnya kamu punya masalah, cerita ke teman malah jadi nambah masalah. Yaitu makanya saya bilang tadi gitu ya. Pas kondisi kita di situ punya masalah, terus cerita sama teman kita bukan menjadi orang yang kuat, tapi tambah lemah. Karena bisa jadi teman kita itu malah mengiyakan masalah kita, membuat masalah kita jadi seolah-olah tampak lebih berat, gitu ya. Apalagi ketambahan beban berat masalahnya dia lagi, kita malah tidak nemu solusi, malah tambah beban lagi kan gitu ya. Memang perempuan itu tipenya dia baru akan selesai masalahnya kalau sudah cerita. Beda sama laki-laki, laki-laki itu baru akan cerita kalau dia punya masalah ketika masalah itu sudah selesai gitu ya. Nah, cuma kamu harus tahu solusinya. Saya mesti ceritanya ke siapa? Oh, ke orang tua. Kenapa ya ke orang tua? Oh, kalau masalahnya berat, jangan sampai membebani orang tua, tapi cukup minta doa aja sama orang tua. Karena kalau bisa jadi kamu cerita masalah beban berat ke orang tua, malah jadi tambah pikirannya orang tua, bisa jadi. Kecuali kalau orang tuamu itu kuat, misalnya kamu punya masalah yang sekiranya kok tidak terlalu membebani pikiran orang tua, berharap doanya orang tua, tidak apa-apa gitu ya. Ini sebagai gambaran lah untuk solusi kita bersama. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan jangan memutus doa kita dengan mengatakan padahal saya sudah doa, padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah ibadah, tapi kok masih gini, berarti kamu tidak sabar dengan proses itu. Yang semangat Mbak Meli, saya yakin insya Allah masalah-masalah ini akan segera selesai gitu ya. Tidak ada masalah langsung gitu ya. Masalah itu pasti nanti ada akhirnya. Tinggal kamu nunggu di saat dan di momen yang tepat. Mudah-mudahan Allah paling pertolongan, kemudian dan kebarokahan. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas Akmal atas jawabannya. Mbak Melisa juga alhamdulillah jazakallahu khairan sudah sharing sama kita-kita di sini. Semoga apa-apa yang kita juga rasakan Allah angkat dan Allah berikan solusi yang barokah. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Mungkin Mas ada satu pertanyaan lagi, boleh Mas ya? Boleh. Boleh. Dari Mbak Septiana dari Bengkulu, boleh ditampilkan Mas Operator? Mbak Septiana dari Bengkulu. Nah,
ini Mbak Septiana sudah muncul. Monggo Mbak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septriana Heratunisa dari Bengkulu, Kak. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menghilangkan pikiran yang berlebihan atau overthinking atau suudzon kepada Allah, dan bagaimana cara kita menerima qadarullah dengan sepenuh hati? Mungkin hanya itu, Kak. Siap. Jazakillah khairan Mbak Septiana. Monggo, Mas Akmal. Ya, sebenarnya ketika kita lagi suudzon gitu ya, itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Kita sama-sama dikasih pilihan sama Allah gitu ya. Kita mau berprasangka gimana nih? Berprasangka baik atau berprasangka buruk? Kalau kamu berprasangka baik, oke, saya kasih prasangka kamu itu, ya, saya turutin, kan ibaratnya gitu, saya ikutin. Tapi kalau kamu berprasangka buruk, ya wes, kamu pengennya seperti itu toh, ya udah tak kasih kan gitu. Makanya sama-sama kayak gitu, mending kita selalu berhusnudzon billah, berpikir yang baik, berprasangka yang baik, gitu ya. Saya kasih gambaran sebuah kisah yang sering saya ceritakan ya. Ada seorang ibu punya anak kembar. Yang pertama dikasih nama si Murung, yang kedua dikasih nama si Ceria. Kenapa dia dikasih nama si Murung? Karena begitu lahir mukanya langsung cemberut, dia merengut. Akhirnya dikasih nama si Murung untuk mengenalnya. Kembarannya ini, kakaknya ini dikasih nama si Ceria, karena begitu dia lahir dia langsung tertawa terbahak-bahak. Menangis terbahak-bahak kan gitu ya, nangis atau ketawa terbahak-bahak. Akhirnya untuk mengenang dikasih nama si Ceria. Singkat cerita, Murung tambah gede, Ceria tambah gede. Ternyata karakter mereka ini sama persis seperti namanya. Si Murung ini orangnya selalu murung, terus tidak pernah ceria. Ceria ini orangnya selalu ceria, terus tidak pernah murung. Lama-lama ibunya bosan. Si Murung ini ngapain tuh? Orang kok cuma perengat-perengut aja, cuma murung terus loh. Sekali-kali ceria, sekali-kali ketawa gitu loh. Ini ceria apa lagi? Orang kok cuma ketawa-ketawa terus. Sekali-kali ya murung gitu loh. Bosan aku lihatnya. Akhirnya ibu punya inisiatif pengen buat si Murung ini jadi ceria. Ceria ini biar sekali-kali jadi murung. Bener, si Murung ini sukanya mainan handphone punya temennya. Ibu mikir kalau si Murung tak belikan handphone, si Murung mesti bakal jadi ceria. Betul, belikan handphone yang bagus, bungkus kado taruh di kamar. Si Murung pulang sekolah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ke kamar lihat bungkusan kado. Suudon dia. Apa ini bungkusan kado? Enggak nikahan, enggak sunatan, tahu-tahu kok ada kado aneh-aneh loh. Begitu dibuka bungkusan kadonya, loh, handphone, kata si Murung. Ibu dari luar. Nah, mesti si Murung bakal ceria. Karena dia bisa punya handphone sendiri, enggak usah pinjem temennya. Tapi si Murung masih seudon. Handphonenya kok bagus banget ya. Nanti kalau dipinjem temanku gimana? Kalau sampai rusak gimana? Seudon kan dia. Kalau sampai rusak, servisnya kan mahal. Akhirnya kemudian dia keluar kamar. Bu, ibu ini ngapain tuh, Bu? Belikan aku handphone. Udah aku pinjem temanku aja, bisa kok dibelikan handphone sendiri. Nanti kalau dipinjem temanku gimana? Kalau sampai rusak gimana? Servisnya kan mahal. Nah, ibu cuma repot-repotin aja loh, Bu, gitu ya. Akhirnya ibunya ini merasa kecewa. Ya udah, nak, kalau gitu sini. Handphonenya tak minta aja sih. Handphonenya minta dijual, si Murung nggak jadi punya handphone. Sekarang gilirannya si Ceria. Ceria ini sukanya sama kucing Anggora. Ibu mikir, nek Ceria tak kasih kucing Anggora, Ceria bakal tambah ceria. Wong dia pengen buat Ceria jadi murung, nggak dikasih kucing. Tapi mohon maaf, dikasih kotoran kucing. Kotoran kucing bungkus plastik, taruh bawah kasurnya Ceria. Ceria pulang sekolah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk ke kamar. Wah, ada bau nggak enak ya. Dicari di bawah kasur, begitu dibuka, maaf ya, loh, tai kucing, kata Ceria. Ibu dari luar, nah mesti si Ceria bakal marah, dia bakal murung karena ternyata di kamarnya ada kotoran kucing. Tiba-tiba apa yang dilakukan Ceria? Ceria langsung keluar dari kamar, ibunya dipeluk. Ibu, jazakillahu khairan, Bu, makasih Bu. Ibunya tambah bingung, nak, kamu lebih tidak waras, nak. Oh, tak kasih tai kucing, malah syukur kebangetan kamu itu, nak. Apa kata si Ceria? Bu, kalau ada kotoran kucing, berarti kan ada kucingnya. Yo, masa ibu berak di situ? Tidak mungkin. Ini mesti ada kucingnya kan. Ibu mesti mau ngasih surprise, lah. Ayo ngaku-ngaku, gitu ya. Akhirnya ibunya ini pun tidak tega, Ceria dikasih kucing Anggora. Itu gambarannya. Nek kamu hidup ini suudon terus, ya kayak si Murung tuh. Dia pengennya kan handphone. Ya dia senangnya main handphone punya temennya. Sekarang dibelikan handphone sendiri sama ibunya. Nah kok masih seudon, nanti nek rusak gimana? Servisnya kan mahal, nek dipinjam temanku gimana? Susah sendiri hidupnya. Siapa yang buat si Murung jadi susah hidupnya? Ya si Murung sendiri yang berpikir negatif, yang dia selalu seudon terus. Akhirnya karena dia seudon, keinginannya tidak terkabulkan gitu ya. Yang harusnya dia pengen handphone karena terbiasa seudon, ya wes, nikmat itu diambil lagi sama Allah. Sebaliknya Ceria, yang di situ selalu husnudon billah, bahkan dapat kotoran saja masih bisa husnudon.
ya masih bisa nemu jalannya syukur, akhirnya dia di situ bisa mendapatkan apa yang dia harapkan. Termasuk dalam hidup kita ini sekarang kamu pilih seperti apa? Seperti si ceria atau seperti si murung? Nah, hidupmu pengen seperti si murung, apa-apa dikit ngeluh, apa-apa dikit seudon, ya wis, jangan harap keinginanmu atau cita-citamu akan dikabulkan oleh Allah, akan terwujud, akan bahagia hidupmu. Tapi kalau kamu pengen hidupmu ini bahagia, jadilah seperti si ceria. Bahkan ketika kamu dalam hidup ini dapat masalah, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap temukan jalannya syukur, tetap husnudzon billah gitu ya. Maka kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan. Closing Mas Vicky ya, hidup ini seperti roda yang berputar. Nek kamu sekarang ini lagi ada di bawah, yuk segera tersenyum. Sebentar lagi kamu akan segera naik gitu loh. Akan segera berpindah ke atas. Ya, tidak mungkin kamu di bawah terus, kegencet nanti namanya gitu ya. Namanya itu rodanya itu berarti bocor kan gitu loh ya. Kalau kamu sekarang lagi ada di atas, yuk tetap kamu di atas, syukuri terus nikmatnya dari Allah. Ya, ganjel pakai di situ sodakoh, ganjel pakai di situ husnudzon billah gitu ya. Ganjel di situ pakai syukur, pakai doa, biar kamu di atasnya bisa lebih lama. Yang di bawah, ayo segera ganjelan-ganjelan dosa itu disingkirkan gitu ya. Ganjelan-ganjelan yang di situ mungkin pernah punya kesalahan masa lalu dengan orang lain, disingkirkan, dibersihkan, kotoran-kotoran penghambat semua dibersihkan, berdoa, yakin insya Allah sebentar lagi kamu yang tadinya di bawah akan segera bisa naik lagi di atas. Itu prinsip dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan, pertolongan, kebarokan oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, Mas Vicky. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, Mas Akmal. Jadi teman-teman semua, malam hari ini kita banyak sekali dipaparkan materi oleh Mas Akmal. Lagi-lagi kalau saya simpulkan secara sederhana, Mas Akmal ini malam hari ini memberikan kita software syukur maupun software husnudzon billah. Tinggal kita pinter-pinter untuk menginstal di dalam otak, di dalam pikiran kita masing-masing gitu kan. Ketika kita sudah dapat software gratis, install nih masing-masing juga secara gratis gitu. Mungkin Mas Akmal, alhamdulillah jazakallahu khairan. Bagi rekan-rekan generus maupun semua yang mengikuti pada acara malam hari ini, disyukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mungkin terakhir Mas, boleh minta kesan-kesannya Mas ya, satu atau dua generus dari berbagai daerah untuk menyampaikan webinar pada malam hari ini gitu Mas. Boleh Mas? Boleh. Masuk nanti tolong di spotlight Mas dari Bangka Barat ini Mas, saya lihat di sini kok kayaknya luar biasa ini Bangka Barat. Iya. Jauh-jauh ini Bangka Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi langsung dari macam-macam nih ya. Iya. Alhamdulillah banyak sih Mas yang nitip salam. Salah satunya ini dari Pondok Pesantren Aroyan dari Pulau Bangka gitu kan, yang tadi Mas sudah sampaikan. Dari daerah Pati juga nitip salam untuk Mas Akmal dan semua saudara jamaah yang ada di berbagai daerah. Wih, rame kan Mas? Rame ternyata. Masya Allah. Cianjur, ini rame ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Amin. Monggo Mas Dandi, boleh diambil satu atau dua dari peserta kita malam hari ini untuk memberikan kesan-kesannya. Yang mau resen juga boleh. Nanti akan ditunjuk oleh Mas Dandi sebagai operatornya. Nah. Aceh. Dari Aceh. Monggo Mas Syahrul, boleh berikan kesan-kesannya dari webinar yang sudah berlangsung 1,5 jam ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan Kak Akmal yang luar biasa. Saya sering juga itu baca kata-kata ataupun jelajah hikmah dari izinnya Kak Akmal. Saya harap Kak Akmal nggak bosan-bosan terus membagikan energi positif ke teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Kesan saya luar biasa lah ya. Kita bisa kumpul dari berbagai macam daerah, tentunya bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bisa lebih memotivasi kita terutama di bidang syukur. Karena menurut saya pribadi inilah landasan awal untuk kita bisa menjalankan hidup lebih bahagia.
Jadi saya harap juga Akmal nggak bosan-bosan lah mengirimkan energi positif baik lewat apapun itu, kami akan selalu menunggu. Untuk pesannya ke Rugen, ruang generus, sering-sering lah buat acara-acara seperti ini karena ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan generus semuanya ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Kak Amal, jazakallah khairan semuanya. Amin. Salam dari Aceh. Doakan Mas Sahrul, mudah-mudahan saya bisa segera ke Aceh nanti insya Allah ya. Amin. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Mas Sahrul. Amin, amin. Mas Akmal, semoga sering-sering ya Mas. Catatan. Ya, insyaallah. Boleh satu lagi Mas Dandi ditampilkan. Wah nih perempuan. Dari Mbak Alisa ya? Iya, monggo Mbak. Iya. Halo, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar Mbak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Di sini saya berarti menyampaikan kesan-pesan ya? Iya. Alhamdulillah jazakallahu khairan buat Kak Akmal juga, buat segala pengalaman-pengalaman yang telah diberikan juga. Karena jujur saya juga melalui webinar ini juga mendapatkan pencerahan-pencerahan dari permasalahan-permasalahan hidup saya juga, dan tentunya juga teman-teman di sini pastinya juga sedang mencari jawaban juga dari segala permasalahannya dan mungkin menemukan di Kak Akmal ini. Dan juga terima kasih juga buat yang mengadakan. Semoga sering-sering juga untuk mengadakan supaya kita juga bisa sering ketemu dengan orang-orang jamaah juga kan. Jadinya saling kenal, bisa saling silaturahmi dalam pandemi seperti ini, kapan lagi gitu kan bisa saling ketemu. Begitu, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Mbak Alisa. Mungkin begitu saja Mas Akmal dan teman-teman semua generus yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Sekali lagi kami mensyukuri atas kehadirannya, juga Mas Akmal atas waktunya. Disyukuri semuanya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Ada terakhir Mas, kita mau foto bareng dulu. Biasanya nih teman-teman pengen di-upload kembali ya. Mas Dandi mungkin boleh dikasih aba-aba ya. Nongol juga nggak apa-apa. Oke, siap. Boleh dihitungin? Dihitung Mas, nafasnya kelamaan ini. Oke, aba-aba ya Mas. Monggo. Mungkin ada gaya yang tersendiri. Oke, terus sukses. Terus sukses.